Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan video yang berkaitan tentang bimbingan konseling. Selamat menyaksikan. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Tidak semua kenakalan lahir dari kekurangan. Seorang siswa yang berpenampilan mahal, sepatu mahal, gadget yang terbaru. Dari luar, dia terlihat sempurna. Anak dari keluarga beradab, segalanya serba ada. Tapi di balik semua itu, dia malah dikenal sebagai si pembuat onar. Terlambat, melawan guru, membuli teman, sudah hal yang biasa baginya. Mengapa anak yang memiliki segalanya justru malah merusak semuanya? Inilah kisah tentang seorang remaja yang dicap nakal, dan pelajaran penting bahwa perhatian dan kasih sayang tidak bisa digantikan dengan uang. Pagi itu, matahari mulai mengintip dari balik jendela. Namun berbeda dengan anak yang lain, dia masih santai di kamarnya, walaupun ia tahu ia terlambat bangun. Iya, dia Albar, seorang siswa yang dikenal sebagai si pembuat onar dan selalu menjadi incaran guru BK. Sesampainya di sekolah, Albert berjalan dengan langkah yang santai. Tanpa rasa bersalah, dia menyelonong masuk ke kelas saat pelajaran telah dimulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Sebelumnya ada yang bisa memberitahukan kepada Ibu apa itu teks eksplanasi? Nggak ada ya, jadi Tak ada sapa ataupun salam, hanya tatapan tajam dari seorang guru yang merasa diabaikan. kok langsung duduk aja kan? Ya kamu saling dulu ke Ibu atau apa gitu? Iya, nanti tahu nggak saling apa? Nggak sopan Ibu. Kata-kata ya. Nama kamu siapa ini? Kan gue di kelas tahu sendiri bisa siapa? Kan Ibu tanya, nama kamu siapa? Kalau itu, Kamu kenapa tuh? kalau itu satu bilang, Kan sudah dikerja doang kan kalau misalnya kita kan belajar pada beberapa hari. ini kan
hanya diam dan duduk dengan cara yang tidak pantas, seolah tidak peduli dengan keadaan. Setelah dimarahi, pelajaran berlanjut, hingga bel istirahat pun berbunyi. Albert langsung bangkit dan pergi begitu saja meninggalkan kelas. Baik, ini cukupkan untuk sedikit saja ya. Istirahat Bu. Kok kamu langsung pergi gitu aja sih? Ibu kan belum selesai ngomong. Tapi ibu belum selesai ngomong. Saya bisa Loh, udah waktu ini Bu. Sesuai. Lalu. Albert bergabung dengan geng siswa yang nakal. Suara tawa yang keras, rencana pesta minuman keras. Ayo kita balik malam. Ya. Gas. Kita tapi kurang duit nih. Iya. Harus cari duit nih. Masalah gampang. Udah, nanti kita halakin yang lewat aja lah ya. Nah, itu mah gampang dah. Biasa. Jam berapa nggak enaknya? Ya jam satuan. Salah satu ya? Iya. Bahkan aksi pemalakan terhadap siswi yang lewat. Nah, ini nih sumber uang nih. Enggak, tunggu. Duit. Semuanya. Buru dong. Kurang, itu lagi. Lagi tuh. Enggak usah makan, bos aja. Apaan cuma segini? Enggak. Itu semuanya keluarin keluarin. Sini. Buru. Betul. Melihat kejadian tersebut, seorang siswi melapor kepada guru BK. Permisi, Bu. Iya, ada apa, Putri? saya mau melapor, Bu. Lapor apa, Put? Tadi saya melihat si Albert lagi malak teman saya, Bu, di tangga. Hah? Siapa yang dipalak, Put? Si Albert malak siapa? Si Naila tadi yang dipalak sama si Albert di tangga. Aduh, si Albert. Udah parah banget ini bocah ya. Satu kali udah kesini, dia malak lagi, ulang lagi, bertingkah lagi. Kita panggil aja ya ntar ya. Jawabannya suruh ngadepin ibu. Iya, Bu, bener, Bu, harus dipanggil si Albert. Soalnya udah kelewatan banget dia, udah satu kali malak terus sekarang 2 kali. Mendapatkan laporan dari muridnya, guru BK pun bertindak. Oh ya udah, Put, nanti dipanggil ya, dipanggil lagi ke sini. Hari ini sepi banget, gak ada beberapa baru, Mas Bro. Iya nih, bete tinggal di sini. Ada enggak? Kenapa? Tadi si itu. Siapa? Itu. Masa nggak tahu sih? Siapa sih? Kalian nggak tahu beneran? Enggak. Tadi pas saya mau naik tangga, si itu malah si itu siapa? Aduh, kalian nggak tahu beneran ini. Mas kita. Iya. Siapa sih? Ada. Pasti tahu lah. Ya, siapa orangnya kita banyak? Iya. Permisi, ada Albert nggak ya? Itu tuh. Abang boleh kesini dulu bentar nggak? Albert pun dipanggil ke ruang BK. Semua kenakalannya akan ditindaklanjuti dan dituntaskan. Kamu tahu nggak alasan ibu manggil kamu kesini kenapa? Enggak tahu. Tadi kan ibu dapat laporan dari salah satu teman kelas kamu. Katanya kamu itu malah si namanya yang Nai itu teman sekelas satu kelas sama kamu juga. Bener apa enggak? Enggak bener Bu. Saya kan anak bapak itu. Enggak mungkin lah saya nggak kenal dengan Bu. Bohong kamu, buktinya aja tadi ibu masuk kelas kan kakinya di atas, bajunya itu dikeluarin, kancing kayak gitu nggak dikancing satunya. Kenapa coba? Kaki juga kayak gini. Kenapa? Ya, ini kan fashion Bu. Nah, harus gaul itu Bu. Yang tinggal zaman kita semua harus gaul. Aduh ya, soal santunya kurang banget. Ntar ya, ibu tembak dari kelas kamu deh. Gaul
Halo Ibu. Iya. Apa benar ini Ibu kan wali kelasnya Albar ya? Iya, saya. Ibu boleh kesini bentar dulu nggak Bu? Si Albar bermasalah. Iya Bu, cepatnya ya, sini Bu. Iya, terima kasih. Ya. Ini sih. Maaf, ini ada apa ya? Silakan duduk dulu Ibu. Iya, terima kasih. Ibu tahu nggak alasan saya manggil Ibu ke sini kenapa? Tadi kan saya ada laporan dari teman satu kelas sama Albar. Katanya Albar itu melakukan pemalakan di tangga, yang dimana Albar itu memalak teman satu kelasnya sendiri yang bernama Naila. Terus juga dia tuh kurang banget sopan santunnya Bu. Tadi saja saya manggil ke kelas, dia kakinya di atas. Ini udah kelewatan banget Bu. Iya, itu benar. Dia memang sudah kelewatan sekali. Tadi saya juga dari pagi saat mata pelajaran saya dia juga datangnya terlambat. Sudah begitu dia tidak menghargai saya sebagai wali kelasnya. Dia membantah perkataan saya. Apa sebaiknya kita telepon saja orang tuanya, Bu? Suruh kesini gitu, biar diselesaikan masalahnya. Iya, itu benar sekali. Kita harus segera menyelesaikan permasalahan ini karena anak ini sudah kelewatan sekali. Ibu tolong telepon orang tua dari Albar ya, Ibu pasti punya nomor orang tua dari Albar. Oh, saya akan segera menelpon dia. Karena sudah melewati batas, akhirnya pihak sekolah setuju untuk memanggil orang tuanya. Karena orang tua Albar sangat sibuk, beberapa telepon dari bu guru pun tidak terjawab. Sampai akhirnya panggilan terakhir pun diangkat oleh orang tuanya. Iya, halo, apa benar ini dengan orang tua dari Albar? Saya selaku dari wali kelasnya Albar. Mohon maaf Bapak, ini anak Bapak itu bermasalah ya Bapak. Soalnya dia tadi pagi terlambat datang ke kelas saya. Sudah begitu dia tidak menghargai saya sebagai wali kelasnya. Lalu dia juga memalak temannya Pak, teman sekelasnya sendiri. Selain itu dia juga sudah tidak sopan di kelas, kakinya naik ke atas meja gitu. Dan tidak sopan kepada guru BK-nya yaitu Ibu Fiara. Apakah Bapak berkenan untuk hadir untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, ditunggu ya Pak. Ya, baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Setelah menanggapi panggilan telepon dari guru, akhirnya Bapak Albar, yaitu Pak Marcel, bersedia untuk hadir menyelesaikan masalah. Silakan duduk Pak. Jadi gini Pak, tujuan saya memanggil Bapak kesini itu seperti yang dikatakan oleh wali kelas Albar atau wali kelas dari anak Bapak. Albar ini melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang murid. Albar ini tidak menghargai guru, tidak ada sopan santunnya, tidak taat aturan. Yang lebih parahnya lagi, Albar ini melakukan pemalakan di tangga dan di mana Albar ini memalak teman satu kelas sendiri. Ini udah keterlaluan banget Kak, sudah melewati batas. Jadi kita dari pihak sekolah ini memberikan SP3 kepada Albar atau dikeluarkan dari sekolah ini. Baik, sebelumnya saya mohon maaf atas klien saya sebagai orang tua dalam mendidik Albar. Dia pasti tidak sengaja dengan melakukan hal tersebut. Jadi jika memang sudah keputusan dari pihak sekolah untuk memberikan SP3 atau pemahaman terhadap Albar, saya siap menerima dengan waspada dan saya berjanji akan mendidik Albar dengan baik. Baik, terima kasih Pak. Sebaiknya kamu sebelum meninggalkan sekolah ini, kamu
kamu ke kelas dulu meminta maaf kepada teman satu kelas kamu yang sudah dipalak oleh kamu, dan kepada teman-teman kamu juga meminta maaf. Siap Bu. Saya juga sebelumnya minta maaf Bu. Albar hanyalah salah satu dari banyaknya siswa yang terlihat punya segalanya, tapi ternyata menyimpan kekosongan yang tak terlihat. Kenakalan bukan selalu soal pembangkangan. Terkadang, itu adalah bentuk lain dari kebutuhan akan perhatian yang tak terpenuhi. Sebagai seorang pendidik, sebagai teman, ataupun sebagai orang tua, kita perlu lebih banyak mendengar sebelum menilai. Lebih banyak hadir daripada menegur. Karena sekolah bukan hanya tempat belajar, tapi tempat di mana karakter dibentuk dan masa depan ditentukan.